Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Erwan Med. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Pada video kali ini, kita akan menentukan nilai akar. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman ketika sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan tes atau ulangan, ketika kalian menentukan soal berbentuk nilai akar atau nilai dari suatu akar, kalian pasti kebingungan atau bahkan bisa menggunakan cara coba-coba. Jadi misalnya berapa dikali berapa, apakah hasilnya sesuai? Jika tidak sesuai, pasti coba lagi berapa kali berapa. Jika kalian lakukan seperti ini, kalian akan tidak bisa menghemat waktu. Jadi, pada video kali ini saya akan membagikan tips mudah bagi teman-teman bagaimana cara menentukan nilai akar yang lebih mudah, lebih cepat, bahkan lebih simpel. Cukup dengan 5 detik. Kalau tidak percaya, simak video ini sampai selesai supaya teman-teman lebih memahami dan lebih mudah dalam menentukan nilai akar. Jadi ada beberapa konsep yang perlu teman-teman ingat. Konsep pertama, ada satuan kuadrat. Seperti 1 kuadrat itu nilainya 1, 2 kuadrat itu nilainya 4, 3 kuadrat nilainya 9, dan seterusnya hingga 10 kuadrat. Selanjutnya konsep yang kedua yang perlu teman-teman ingat adalah puluhan kuadrat. Seperti 10 kuadrat itu nilainya 100, 20 kuadrat itu nilainya 400, 30 kuadrat itu nilainya 900, dan seterusnya hingga 100 kuadrat itu nilainya 10.000. Jadi untuk lebih jelas, mari kita ke contoh soal. Jadi saya sudah siapkan beberapa contoh soal nih. Ada 4 contoh soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi kita akan bahas dulu untuk contoh soal yang pertama. Di mana di sini ada nilai 324. Jadi langkah pertama yang perlu teman-teman perhatikan, kita lihat di sini ada 324. Di mana 324 kita perhatikan untuk konsep kuadrat puluhan. 324 itu terletak antara 10 kuadrat sama dengan 100 dan 20 kuadrat sama dengan 400. Jadi 324 itu nilainya antara 100 sampai dengan 400. Artinya karena dia masih di bawah 400 atau di bawah 20 kuadrat, 324 itu memiliki nilai akar yaitu belasan. Jadi di atas 10, karena 10 kuadrat kan 100, artinya di atas 10 dan di bawah 20, berarti 324 itu nilainya belasan. Jadi saya buat dulu angka 1. Selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan, kita lihat di sini 324 angka terakhirnya adalah 4. Nih, angka terakhirnya adalah 4. 4 kita lihat di konsep perkalian satuan. Di mana konsep perkalian satuan yang mana kuadrat hasil akhirnya adalah 4. Kita lihat di sini ada 2 kuadrat hasil akhirnya adalah 4 dan 8 kuadrat hasil akhirnya 64. 64 angka terakhir adalah 4. Jadi kemungkinan 324 yaitu antara 12 atau 18. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 kemungkinan, teman-teman. Apakah akar dari 324 itu 12 atau 18? Jadi untuk membuktikan mana nih yang benar, apakah 12 atau 18? Atau kalau mau teman-teman bisa lebih mudah, kita lihat nih 12 dengan 18. Kita lihat 324
itu lebih mendekati 300. Artinya 324 itu nggak jauh dari 20. Dimana yang nilai yang tidak jauh dari 20 adalah 18. Maka jawaban yang paling benar 324 itu akar dari 324 itu adalah 18. Jika teman-teman mau membuktikannya bisa. Jadi seperti ini. Tunggu ya, saya hapus dulu. Jadi gini. Kita gunakan konsep perkalian sederhana. Kita kali ini untuk membuktikan apakah benar akar dari 324 itu 18. Kita kalikan 18 dikali 18. Jadi saya akan gunakan perkalian manual yang bisa dibilang sebenarnya cukup lambat. Tapi video selanjutnya saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan perkalian yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih simple. Jadi kita kembali ke konsep perkalian 18. Kita kalikan 8 kali 8 itu 64. Kita tulis 4, kita simpan 6. 1 kali 8 itu 8, ditambah 6 itu 14. Lalu 8 kali 1, 8. 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan. Saya tulis di sini. 4 kita jumlahkan 4. 8 tambah 4 itu 12. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Ditambah 1, 3. Maka 18 kali 18 adalah 324. Jadi akar dari 324 adalah 18. Jadi kita ke contoh soal selanjutnya, yaitu akar dari 441. Jadi sama seperti sebelumnya, langkah pertama kita perhatikan dulu nih teman-teman. 441 itu nilainya mendekati, kita cari di nilai yang paling mendekati antara konsep puluhan kuadrat. Di mana 441 itu terletak antara 20 kuadrat sama dengan 400 dan 30 kuadrat sama dengan 900. Artinya 441 memiliki nilai akar yaitu 20-an. Antara 20 sampai dengan 30, berarti kita tulis dulu di sini 2. Selanjutnya sama seperti tadi, kita lihat angka terakhir dari 441 adalah 1. Jadi kita cari di konsep kuadrat satuan mana yang jika kuadratnya bernilai hasil akhir adalah 1. Kita lihat di sini ada 1 kuadrat dan 9 kuadrat. 1 kuadrat itu nilainya 1, 9 kuadrat itu nilainya 81. Maka akar dari 441 kemungkinannya adalah 21. Kita ganti. Kemungkinannya adalah 21 atau 29. Sekarang kita pilih nih, apakah 21 atau 29. Sekarang kita lihat 441 apakah mendekati 30 kuadrat atau mendekati 20 kuadrat. Karena kita lihat di situ 441 masih mendekati dari nilai 400, artinya nggak jauh dari 20 tuh. Berarti kita pilih jawaban akar dari 441 adalah 21. Tuh. Jadi akar dari 441 adalah 21. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga, akar dari 1089. Oke, sekarang saya beri waktu teman-teman untuk mencoba jawab sendiri. Hasil dari akar 1089. Yuk. Oke, cukup. Jadi, kita lihat akar dari 1089. Kita lihat 1089 itu terletak di antara 30 kuadrat hingga 40 kuadrat. Artinya akar dari 1089
itu memiliki nilai 30-an. Jadi kita buat dulu 3. Lalu kita perhatikan seperti biasa, angka terakhir adalah 9. 9 kita lihat di konsep kuadrat satuan. Per kuadrat mana yang jika dikuadrakan hasil akhirnya adalah 9? Kita lihat di sini ada 3 kuadrat dan 7 kuadrat yang jika dikuadratkan angka terakhir adalah 9. Jadi kemungkinan akar dari 1089 adalah 33 atau 37. Lalu kita perhatikan dulu nih, 1089 apakah nilainya mendekati 30 kuadrat sama dengan 900 atau 40 kuadrat sama dengan 1600. Kalau kita lihat nilainya 1089 itu masih mendekati 900. Artinya akar dari 1089 itu belum jauh dari 30. Di mana antara 33 dengan 37 yang mendekati 30 adalah yang mendekati 900 adalah 33. Maka jawaban yang benar akar dari 1089 adalah 33. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga ya teman-teman. Di sini ada akar dari 6889. Oke, saya kasih waktu ke teman-teman untuk bisa menjawab soal ini. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, sekarang kita akan cross check nih, kita cek benar nggak jawaban yang teman-teman barusan dapat. Di sini ada 6889. Kita perhatikan 6889 itu terletak di kuadrat puluhan antara 6400 hingga 8100. Artinya 6889 itu terletak hasil akarnya adalah 80-an. Berarti kita tulis dulu 8. Lalu kita perhatikan angka terakhir adalah 9. 9 kita lihat di konsep kuadrat satuan. Di mana konsep kuadrat satuan yang hasil akhirnya ada 9 itu ada 2. Yaitu 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Maka akar dari 6889 kemungkinan 83 atau 87. Lalu kita perhatikan di sini 6889 apakah mendekati 6400 atau mendekati 8100? Karena kita perhatikan 6800 itu masih mendekati 6400, maka akar dari 6889 itu nilainya masih mendekati 80. Jadi dapat kita simpulkan akar dari 6889 itu adalah 83. Baiklah teman-teman nih, saya mau coba uji kemampuan teman-teman. Di sini saya sudah persiapkan ada 3 soal. Soal A, B, dan C. Coba teman-teman kerjakan soal berikut. Ketika sudah dapat jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan saya cek satu persatu. Kalau jawabannya benar, nanti saya kasih nilai lah untuk teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Bagi teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Mari kita sama-sama berbagi ilmu matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.